Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Batansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia materi lanjutan untuk kelas 7 tentang puisi rakyat. Sebelum kita memasuki materi, saya menginginkan adik-adik sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Baik, kita lanjut. Pada materi kali ini tentang menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Lisan artinya secara langsung yang keluar dari mulut kita, tulis itu melalui karya ataupun tulisan kita sendiri. Yang pertama, menulis pantun dengan berbagai konteks. Dalam menulis pantun ini, kita harus memperhatikan keenam langkah ini. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Kalau hidup bekerja keras, kelak hidup menjadi sukses. Nah, contoh ketika kita ingin membuat sebuah pantun, tentukan ide dulu. Idenya dulu seperti apa? Nah, ini sudah diberikan contoh. Kalau hidup bekerja keras, kelak hidup akan menjadi sukses. Nah, berarti idenya tentang sebuah kerja keras dan kesuksesan. Paham ya? Jika kalian ingin membuat pantun, ya harus diperhatikan. Yang kedua, menata ide menjadi dua larik dengan bunyi akhiran yang berbeda. Menata ini artinya mengatur ya, mengatur ide yang tadinya mungkin cuman satu bisa menjadi dua larik yang bunyi akhirnya berbeda ya. Seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu tentang berima AAA, ABAB, atau BBB, itu terserah Anda ingin mengambil rima yang seperti apa atau bunyi akhir yang seperti apa. Contoh pantun yang sudah berapa kali saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, itu baris pertama ya. Janganlah lupa menumpang mandi. Baris kedua akhiran I, akhiran I, baris ke pertama akhiran A. Ladang. Kalau ada sumur di ladang, G akhiran G ya. Baris pertama akhiran G. Kalau ada sumur di ladang artinya berakhiran berima B. Janganlah lupa menumpang mandi. Akhiran I berarti berakhiran bunyi A. Kalau saja umurku panjang, akhiran G lagi kan berarti B. Baru kalau saja umurku panjang, janganlah lupa berjumpa lagi. Telah bersajak B A B A. Paham ya? Contoh yang saya berikan. Ketiga, memilih kosakata yang di akhir dengan bunyi seperti dua larik. Beberapa waktu lalu sudah saya berikan contoh juga, sudah saya kemukakan juga contoh-contohnya. Jadi silakan Anda lihat di materi yang sebelumnya jika belum melihat, dengan judul tetap di kelas 7 ya. Jadi silakan lihat saja di channel saya. Kelas 7 materi 3, 2 dan 1 juga bisa. Membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Ini juga sudah saya berikan contoh pada pertemuan yang lalu, jadi silakan dilihat. Membuat larik, tadi juga saya sudah contohkan. Menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berirama sama. Tadi sudah juga saya contohkan. Menata pantun secara logis, artinya logis ini masuk akal ya. Baris pertama dan baris kedua atau larik pertama dan larik kedua itu merupakan sampiran, artinya pengantar. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun itu sendiri. Bisa dimengerti kan? Jadi kita harus membuat pantun yang masuk akal, logis ya. Ini biasanya terjadi di OVJ ya, berbalas pantun. Biasanya begitu juga di Rayuan Gombal, ada salah satu stasiun TV yang isi pemainnya itu
para komika-komika, para stand up komedian. Lanjut ya. Tujuan, jadi kalaupun tugas, diskusikan dengan pasanganmu untuk membuat pantun, gurindam, dan syair dengan tujuan berikut. Ini ya, kalau penugasan seperti ini. Tujuan menyemangati teman, tujuan mengajak teman. Menyemangati dan mengajak ya. Jika kita ingin melakukan penilaian terhadap satu karya, ya seperti ini. Hal yang dinilai. Tema berkaitan dengan hal-hal yang positif sesuai dengan yang ditentukan, seperti itu ya. Ini adalah bobot nilainya ya. 4, 3, 2, 1. Paling tinggi itu 4, paling rendah 1. Berunjuk karya dengan puisi rakyat. Pada bagian ini dapat dipilih 3 buah permainan. Pada bagian ini kamu akan bermain berbalas pantun ya. Jika kita melakukan tatap muka atau guru kalian melakukan tatap muka, pasti tugas yang akan diberikan oleh guru kalian yaitu tentang berbalas pantun. Baik itu pantun yang sudah ada ataupun pantun yang akan kalian susun sendiri atau buat sendiri. Jadi di sini kalian akan diminta untuk berbalas pantun dan kemungkinan besar akan dibagi menjadi 2 kelompok, perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan mungkin terlebih dahulu memulai pantun dan laki-laki membalasnya. Seperti itu ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Bermain musikalisasi syair dan gurindam. Nah, maksud dari musikalisasi ini adalah satu karya yang dimusikkan atau yang dinyanyikan. Contoh nyanyian sendu. Nyanyian sendu itu adalah sebuah puisi yang dimusikalisasi, yang dimodifikasi menjadi sebuah lagu. Begitu juga dengan beberapa seperti yang pernah dibawakan oleh Anji Drive atau Anji ya, mantan vokalis Drive, itu membawakan musikalisasi puisi yang berjudul Kepada Hawa. Nanti silakan kalian lihat saja di YouTube Anji musikalisasi puisi Kepada Hawa. Itu sangat-sangat bagus. Dan saya sendiri juga tertarik dengan tertarik dengan kata-kata ya, kata-kata dan musik. Saya rasa itu sangat pas dan sangat cocok untuk disandingkan dengan syair yang ada di dalam puisi tersebut. Yang pertama, permainan ini terdiri atas 2 kelompok. Kelompok syair dan kelompok gurindam. Jumlah anggota kelompok minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Setiap kelompok terdiri atas ketua dan anggota. Kegiatan musikalisasi diawali dengan perencanaan pemberian nada. Nah, seperti jika kita bertatap muka pasti harus ada gitar, dan harus ada teks dari syair atau gurindam yang nantinya akan kalian musikalisasikan, dan tentunya kalian harus mencari posisi nada sendiri atau kunci nada sendiri. Dipahami ya? Ini dibuat sedemikian bagus agar orang yang mendengar itu tertarik. Jika dalam penilaian ini yang menjadi penilaiannya ya, silakan dilihat dan dibaca. Berikut berbalas pantun. Yang pertama, permainan ini terdiri atas 2 kelompok, gadis dan bujang atau laki-laki ya, bisa disebut dengan pro dan kontra seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini jika berbalas pantun ya. Ini berbalas pantun, moderator. Moderator itu artinya orang yang memimpin ya, mungkin guru atau teman yang dipercaya oleh guru. Jadi didahului dengan seorang tema perkenalan dan persahabatan. Peserta putri 5 orang, putra 5 orang. Moderator guru atau siswa yang ditunjuk. Seperti yang saya katakan tadi ya. Diawali dengan pantun yang diutarakan oleh moderator. Cuci tangan memakai sabun. Berarti ini rimanya B ya. Sabun berbau bunga melati, rimanya A. Mari kita berbalas pantun.
rimanya B. Sambil bernyanyi senangkan hati, rimanya A. Berarti B, A, B, A. Paham ya contohnya ini? Nah, ini adalah contoh dari berbalas pantun ya. Silakan kalian lihat. Silakan dibaca. Lanjut ya. Nah, dengan berakhirnya penjelasan ini, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan, perbanyaklah membaca, baik itu koran, majalah, ataupun buku, ataupun pantun. Kalaupun kalian ingin membaca sebuah pantun, itu sangat bagus, ataupun puisi, karena di dalam sebuah karya tulisan itu terdapat sebuah pesan dan nasihat-nasihat yang sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri, terutama bagi diri kita dan orang banyak ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa, jika ada yang kalian kurang mengerti dan memahami, silakan tanyakan ke saya, nanti saya berusaha untuk menjawabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.